Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri pengajian rutin, menghadiri taman-taman surga, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperkokoh kita di atas akidah Islamiyah as-sahihah, sehingga kita akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ummatal Islam arsyadanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan membacakan hadis yang terakhir dari bab penjelasan jalan-jalan kebaikan, kami ingin mengingatkan kembali bahwasannya Ramadan sudah hampir tiba. Malam ini kita memasuki tanggal 15 Sya'ban. Karena dalam Islam itu pergantian hari diawali dengan tenggelamnya matahari, sebagaimana yang telah disepakati. Maka hendaknya kita mengingat betapa besar keutamaan bulan Ramadan, yang mana di bulan itu Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Allah mengkondisikan sedemikian rupa waktu itu untuk kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian kaum muslimin mengatakan bulan Ramadan itu bulan suci, kata sebagian kaum muslimin.
bulan penuh ampunan, maghfirah, bulan penuh dengan bonus yang intinya ini kesempatan emas yang Allah persiapkan bagi kita, anak-anak akhirat. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, hendaknya kita menyiapkan diri kita, membekali diri kita dengan persiapan dan perbekalan yang cukup. Jangan sampai kita bersemangat menyambut bulan Ramadan dengan perbekalan yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak semua orang itu mendapati bulan Ramadan dalam keadaan dimudahkan beramal soleh. Rubbas shaim, betapa banyak orang puasa tetapi tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Al-ju' wal atosh, eman-eman. Kesempatan ini belum tentu akan terulang pada tahun yang akan datang. Maka hadirkan perasaan dalam diri kita, ini Ramadan terakhir. Ini Ramadan terakhir. Agar kita betul-betul serius dalam menghadapinya. Oleh karena itu, ketidaksiapan itu akan berbuah kepahitan. Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah memaparkan dua perkara yang wajib kita waspadai. Salah satunya at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. At-tahawunu bil amri, yaitu meremehkan sebuah perintah atau kewajiban idza hadara waktu, ketika sudah tiba waktunya. Maksudnya, ketika sudah tiba sebuah perintah, misalnya tiba Ramadan, di situ ada perintah ibadah wajib, salah satu dari rukun Islam itu berpuasa. Tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Maka ketidaksiapan ini diantaranya at-tahawun, ya, meremehkan perintah. Maka orang yang meremehkan perintah itu, dia telah jatuh kepada kesalahan yang besar. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak menerima ibadah yang kita kerjakan di saat itu, sebagai bentuk hukuman dari Allah karena dia meremehkan perintah tersebut ketika sudah tiba waktunya, walaupun dia menjalankan perintah itu. Hal ini berdasarkan firman Allah surah At-Taubah ayat 83. Kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i, Allah berfirman, fa ir raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruj. Maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, fasta'dzanuka, kemudian mereka minta izin kepadamu, lil khuruj, untuk keluar ikut perang. Faqul, katakanlah, ya Muhammad, lang takhruju ma'ya abadan. Wis, kalian gak usah keluar bersama kami selamanya. Walang tuqatilu ma'ya aduwa, kalian gak usah ikut memerangi musuh bersama kami. Innakum raditum bil qu'ud awwala marrah, sebab kalian sudah memilih duduk-duduk sejak pertama kali
perintah ini sudah dikabarkan. Faq'udu ma'al khalifin. Silahkan kalian duduk-duduk saja bersama orang-orang yang absen, yang tidak ikut perang Tabuk ini. Renungkan ayat ini kaum muslimin. Renungkan. Allah Subhanahu wa taala membenci, tidak menyukai kebangkitan mereka, keberangkatan mereka. Dan Allah lemahkan mereka disebabkan karena tidak ada persiapan dan niat mereka yang lurus. Kita lihat sebagian kaum muslimin Ramadan seperti beban. Loh, posoan mana? Sing winginane kurung lunas utange. Masya Allah. Waduh, Ramadan lah belonjone bengkai. Pasti begitu. Kenapa? Karena ketika tiba bulan Ramadan, ketika tiba bulan Syawal, di benak mereka itu ya kebutuhan baju baru, kue lebaran, ngecat rumah dan sebagainya, untuk open house ketika bulan Syawal. Padahal ketika para generasi terdahulu sejak Rajab itu sudah persiapan. Nah, ini kaum muslimin, bisa jadi na'udzubillah, bisa jadi jangan-jangan Allah membenci ibadah kita di bulan Ramadan. Bisa jadi Allah gak suka dengan puasa kita, dengan tarawih kita. Kenapa? Karena di awal kita gak ada persiapan untuk bulan ini. Maka Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Apalagi di bulan Sya'ban. Ibunda Aisyah bersaksi, di bulan Sya'ban ini Rasulullah banyak berpuasa sunnah, banyak berpuasa sunnah. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia, berhati-hatilah, berhati-hati dari mengalami nasib menjadi orang yang tidak layak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal perintah Allah pasti penuh berkah. Semua yang diperintahkan syariat pasti berkah dan pasti baik. Semua yang dilarang oleh syariat pasti buruk. Ini hakul yakin akidah kita ini. Termasuk perintah berpuasa di bulan Ramadan. Apalagi Allah sudah menyebutkan di antara hikmah dan tujuan Ramadan adalah supaya kalian bertakwa. Jelas. Dan takwa itu kunci keselamatan kita di dunia hingga di akhirat. Maka kaum muslimin, jangan sampai kita sibuk dengan syahwat kita sehingga kita tertimpa hukuman dengan ditutupnya pintu hidayah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 110. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bih awwala marrah, seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat sesat. Na'udzubillah. Maka kaum muslimin, persiapkanlah amal solih dalam menyambut Ramadan. Kalau kita sudah menginginkan kebebasan dari neraka di bulan Ramadan, kita menginginkan dosa-dosa kita diampuni di bulan Ramadan, maka harus ada bekal yang dipersiapkan sejak dini. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 46, walau aradul khuruja, dan jika mereka mau berangkat, la a'addu lahu uddah, pasti tentu mereka akan menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Walakin, akan tetapi, karihallahu in bi'atsahum, Allah tidak menyukai keberangkatan mereka.
fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Harus ada persiapan. Harus ada persiapkan. Sehingga akan tersingkap ketidakjujuran orang-orang yang tidak mempersiapkan bekal untuk berangkat menyambut Ramadan. Ya. Sehingga mereka dihukumi dengan lemah. Mereka diberi kelemahan. Maka gak usah heran, awal Ramadan full meriah menyambutnya. Masjid-masjid full, musola full. Pertengahan Ramadan jamaah semakin maju. Yang maju softnya mulai berkurang, berguguran. Hari pertama, kedua, toko nggak ada yang buka, toko makanan siang hari, warung-warung. Berikutnya mulai muncul warung kikil, ketok sikili. Nah ini fenomena ini. Nah, Masya Allah, awal-awal poso sore. Masya Allah. Ternyata setelah beberapa hari, loh, kok marung? Orang kuat rek. Iki ngejar target iki bojo njaluk setoran gitu kelambine bocah-bocah iki. Masya Allah. Akhirnya padahal nggak ada tuntutan dalam Islam itu hari raya terus berpakaian baru. Bukan itu tujuan hari raya. Idul Fitri, fitrah ya makan kan. Id kembali atau sudah rutin diulang-ulang, fitr makan. Idul Fitri kembali makan. Betul kan? Iya. Itu hari makan-makan. Setelah berpuasa, maka lakukan persiapan kaum muslimin. Sahabat itu 6 bulan sudah berdoa, mereka kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan. 6 bulan mereka sudah berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa besar cinta mereka kepada ketaatan. Kalau anak sekarang kan berdoa ketemu Ramadan, dapat baju baru ketika lebaran, dapat sangu dan sebagainya. Masya Allah. Bisa anjang sana, anjang sini, bebas main petasan dan sebagainya. Anak sekarang ya. Summa yad'una Allah sittata asyhurin ayataqabbalahu minhum. Lantas mereka 6 bulan berdoa supaya amal mereka selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besar rindu mereka kepada Ramadan. Dan jangan lupa, persiapan yang utama dan terutama itu pertama ilmu, yang kedua adalah taubat dan istighfar. Karena dosa itu melemahkan, dosa itu membebani. Ya. Dan kita menyadari kita itu banyak dosa dan salahnya. Supaya nanti musim ketaatan kita nggak loyo, kita tetap semangat dalam mengerjakan berbagai bentuk ketaatan, maka sambutlah bulan ketaatan dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian hai seluruh ya hamba-hamba Allah, taubat kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, la'allakum tuflihun, agar supaya kamu beruntung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi datang di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana dengan tradisi bermaaf-maafan sebelum Ramadan? Karena tersebar di WA grup-grup itu. Kan sekarang bulan Sya'ban sama dengan bulan apa? Ruwah ya. Ruwah. Biasa kan ruwah, ada istilah ruwahan dari kata roh. Ya. Biasa ada tradisi itu. Selain bermaaf-maafan, mereka sibuk membersihkan makam, dengan keyakinan, berbagai macam keyakinan. Alhamdulillah, hadis yang tersebar di
dunia media sosial itu. Ya, disebutkan di situ ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada sholat Jumat di bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin 3 kali. Ya. Amin, amin, amin. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, tadi ketika aku sedang naik ke atas mimbar, pertama, kedua, ketiga, Jibril datang. Berkata yang pertama, ya Allah, kata Jibril, abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum Ramadan dia tidak melakukan yang pertama, tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tua jika masih ada, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Tersebar kan? Sudah nyampe di hati jenengan? Ya, belum. Karena jenengan ikut grup yang lurus ya. Coba nyeleneh sedikit gitu. Nah, namun anehnya WA seperti ini nggak disertai sanad rawi. Di mana sumber referensi hadis ini? Para asatid, para kiai sudah berusaha mencari sumber dari hadis-hadis yang ada seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Semua ini dicari. Ternyata yang bentuknya seperti ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Yang ada sebaliknya hadis Ibnu Khuzaimah jilid 3 halaman 192 dan Ahmad jilid 2 halaman 246 dan 254, dan juga Ibnu Khuzaimah ya, meriwayatkan dalam ya kitab itu disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi naik ke atas mimbar, amin, amin, amin. Faqil, ditanyakan lahu kepada Nabi, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Faqala qala li Jibril. Jibril berkata, ya, rahima anfu 'abdin adraka Ramadan falam yughfarlah, atau sumang salakha falam yughfarlah. Celaka seorang hamba mendapati bulan Ramadan hingga Ramadan berlalu namun dia belum mendapatkan ampunan dosa. Lalu aku mengatakan amin. Ingat, yang berdoa malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat di langit. Yang mengamini manusia teragung termulia di muka bumi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya pasti mustajab. Kemudian yang kedua, rohima anfu abdin, celaka seorang hamba adraka walidai au ahaduhum au ahadahuma, mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, lam ya yadkhulul jannah, tapi dia tidak masuk ke dalam surga. Lam yadkhulil jannah, enggak masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan amin. Yang ketiga, celaka seorang hamba disebut namaku di sisinya, falam yusolli alaik, dia tidak bersolawat untukmu ya Muhammad, faqultu amin. Nabi mengatakan amin. Isnadnya jayyid kata ulama. Ini hadis yang sahih. Adapun hadis yang dijadikan dasar untuk bermaaf-maafan menjelang Ramadan, sekali lagi itu tidak bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalau Anda memang punya salah kepada saudara Anda, tidak perlu menunggu Ramadan untuk bermaafan. Meminta maaf itu dianjurkan, disegerakan. Ya. Jangan sampai kita menunda dan nanti akan dihisap di saat tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat jabatan, tidak bermanfaat dinar, dirham. Baru nanti dihisap Anda. Rugi Anda. Kalau gak cukup amal kebaikan Anda, amal kebaikan ya jenengan, diambil amal keburukan orang yang kita zalimi di dunia, diberikan sama kita. Amal kita aja belum ada kepastian diterima tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan, kalau mau minta maaf ya segera, sekarang saatnya. Lebih cepat lebih baik, jangan ditunda-tunda. Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya.
hadis yang ke-20 dari kitab penjelasan jalan-jalan menuju kepada kebaikan. Dari sahabat Abu Hurairah juga ya. Itu hadis yang kemarin. Qala arada Banu Salimah ay yang takilu kurbal masjid. Bani Salimah atau Banu Salimah hendak pindah ke dekat Masjid Nabawi. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas sampai berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, Nabi bersabda kepada mereka, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Sesungguhnya telah sampai kepadaku sebuah berita bahwasanya kalian hendak pindah ke dekat Masjid Nabawi. Ya, pikirannya kan pencedek lah, biar lebih mudah untuk sholat berjamaah tentunya. Faqalu na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, aradna dzalik, kami ingin pindah ke dekat masjid. Faqala, lalu Nabi bersabda, Bani Salimah diyarakum, ya, wahai Bani Salimah, tetaplah di tempat tinggal kalian, gak boleh pindah sama Nabi. Ya, tuktabu asarukum, akan dicatat langkah-langkah kalian. Diyarakum, tetaplah tinggal di rumah kalian. Tuktab, ya, asarukum, akan dicatat ya, langkah-langkah kalian menuju ke masjid. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini rawahu Muslim nomor 665 hadis sahih. Hadis ini dulu sudah pernah kita jelaskan ketika membahas tentang fikih salat berjamaah. Mari kita lihat sedikit faedah dari hadis ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Yang pertama, hadis ini sebagai dalil bahwasanya apabila seseorang itu melangkah ke masjid, tentunya untuk sholat berjamaah, memakmurkan masjid, ya, la yakhtu bi khutwatin illa rufi'a lahu biha darajah, akan diangkat dengan langkahnya satu derajat dan dihapus darinya satu dosa. Masya Allah. Ya, sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis yang lain, rawahu Muslim, inna bikulli khutwatin darajah, sesungguhnya setiap ya langkah ya, itu meninggikan derajat. Masya Allah, ini kesempatan emas bagi kita untuk menentukan derajat kita di akhirat. Ya sekarang, kapan lagi? Ini kesempatan. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ada dalil ya dari hadis ini, dalilun ala annahu idza naqala lil insani syai'un an ahad fa innahu yatasabbut qabla ay yahkuma bisyai'. Sebelum menghukumi sesuatu, sebelum memutuskan sesuatu, ketika menyikapi berita yang sampai kepada kita, kita supaya melakukan cek dan recheck. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ini. Datang berita kepada Nabi, Banu Salamah atau Banu Salimah hendak pindah tempat di dekat Masjid Nabawi. Nah, setelah itu Nabi gak langsung mengatakan ini dan itu. Nabi tanya dulu kepada mereka, melakukan cross check, tabayyun. Benar gak kalian mau pindah ke dekat masjid? Ya betul ya Rasulullah. Nah, baru setelah itu Nabi bisa berkomentar. Nabi ngasih solusi.
Nabi ngasih masukan yang lebih baik tentunya. Alhamdulillah. Nah, ini harus kita contoh, apalagi zaman sekarang dan zaman digital ya, yang banyak aplikasi canggih seperti apa istilah itu yang meniru suara itu namanya? Nama? Dibuat mirip itu kan? Apa namanya itu aplikasinya? Saya lupa itu kan. Kopi apa ya? Entah kopi suara atau apa. Ini kan bahaya. Dihadirkan foto yang dianggap lalu suara dimiripkan dengan dia, padahal bukan suara dia. Ini bisa menimbulkan fitnah dan bisa perang antar umat ini. Dan mudah itu sekarang. Ya, aplikasi apa yang canggih AI misalnya, betul ya? AI gitu kan. Itu kan mirip gitu kan ya. Itu bisa dirubah-rubah sekarang. Maka ini penting kaum muslimin kita mengedepankan syariat dalam menyikapi sesuatu. Banyak itu kemarin. Mohon maaf menjelang Pilpres itu banyak. Dihadirkan gambar tokoh fulan dengan suaranya seakan-akan begini-begini. Ternyata sebenarnya nggak pernah ngomong kayak gitu. Dan sekarang sulit untuk menelusuri ya, atau mencari situs yang betul-betul asli kalau bukan ahlinya. Maka antum tawakuf dulu, apalagi bukan ahlinya sudah antum nggak usah ikut-ikutan semuanya. Antum fokus perbaiki diri ya, fokus ya, meningkatkan keimanan ketakwaan ya, seperti itu. Antum bukan ahli IT, bukan ahli ini, nggak usah ikut-ikutan komentar, nanti malah makin parah ya. Idza usidal amru ila ghairi ahli falyang tadiri sa'ah. Ketika sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian kaum muslimin, pelajaran berikutnya, ini penting ya, masya Allah. Jadi kita harus tabayun ketika mendengar berita, jangan langsung ambil keputusan. Ya. Begitu juga ketika ada pertanyaan, ya, harus kita pelajari lebih mendalam ya, jangan asal memberikan fatwa. Pelajaran berikutnya, hadis ini juga menunjukkan dalil tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan, termasuk jalan-jalan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mesti dengan amalan besar, ternyata dengan amalan yang mudah, berjalan kaki, antum dapat pahala yang besar, diampuni dosanya, plus dapat kesehatan. Kan begitu ya. Apalagi yang rumahnya 5 kilo dari masjid, 5 kali PP duhur 10 kilo, asar 10 kilo, insya Allah ustaznya diet ya, langsung masya Allah, insya Allah ya. Nah, kemudian hadis berikutnya, An Abil Mungzir, hadis yang ke 137 ya dari kitab Riyadhus Shalihin. An Abil Mungzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ad minal masjid minhu. Dari Ka'ab itu menceritakan ada seorang laki-laki yang rumahnya itu ya paling jauh lah dari masjid. Wa kana la tukhtihu salatan, tetapi dia rumahnya paling jauh, tetapi dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Masya Allah, rumah paling jauh tapi nggak pernah ketinggalan. Kalau sekarang rumah paling dekat paling ketinggalan, ngenteng ke tas adan saya waktu santai ya, laya-laya mari ngono ketinggalan. Ini banyak ya, banyak. Yang jauh malah lebih berhati-hati. Kemudian ya dikatakan kepadanya, faqila lahu au qultu lahu, atau aku berkata kepadanya, law ishtaraita himaron tarkabuhu fi dzulma au fi dzulma. Seandainya kamu membeli kendaraan, waktu itu himar itu kendaraan paling murah ya,
Cobalah kamu beli kendaraan yang paling murah lah, khimar, keledai, yang kamu tunggangi ya menuju ke masjid fi dzulma wa ramdha, di kegelapan malam dan di waktu siang yang sangat panas terik. Jangan disamakan kondisi Madinah dengan sekarang. Zaman dulu itu banyak binatang buas kalau malam, dan juga banyak binatang berbisa jalan-jalan kota Madinah. Karena dulu nggak seperti sekarang. Sekarang enak wes, ya, nggak ada tanah di sana ya, sudah dari berapa itu sudah enak sudah wes ya. Antum mau apa enak wes sekarang. Pokoknya dimudahkan oleh Allah sekarang. Kalau masih masbuk ya, kebangetan gitu kan. Bahkan yang jauh ada kendaraan gratis kan, ya, gratis ya, yang hotel yang jauh. Faqala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Kata sahabat tadi, saya tidak suka seandainya rumahku dekat masjid. Saya enggak senang saya. Ini uridu ayyuk tabali mamsyaya ila masjid. Aku ingin dicatat langkah-langkah kakiku menuju ke masjid. Wa ruju'i, dan langkah pulangku dari masjid. Idza raja'tu ila ahli, ketika aku pulang kepada keluargaku. Masya Allah, ini keutamaan berjalan ke masjid. Berangkatnya dicatat, pulangnya dicatat. PP kaum muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mendengar itu dan bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullih. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ya'kullah mencatat itu semua untukmu. Mencatat semuanya untukmu. Artinya dikabulkan yang kamu inginkan itu. Berangkatnya dicatat, pulangnya juga dicatat. Masya Allah. Kaum muslimin, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasannya sekali lagi la syakka anna linniyati atharon kabiron fi sihhatil a'mal. Niat itu dampaknya luar biasa kepada keabsahan amal dan juga kepada besar kecilnya pahala. Itu niat. Lihat niat sahabat tadi, dia ditawari membeli kendaraan enggak mau. Sebab dia punya niat untuk mendapatkan kebaikan setiap langkah dia berangkat ke masjid dan pulang dari masjid. Sehingga niat ini luar biasa pengaruhnya ya. Dan Rasulullah mengaminkan niatnya ya. Semoga Allah mengumpulkan apa yang kamu niatkan itu. Masya Allah. Bisa jadi rumahnya sama-sama jauh dari masjid, berangkati podo, softnya podo yang terdepan, imami podo, namun bisa jadi pahalanya jauh seperti langit dan bumi karena beda niat. Nah, maka kaum muslimin niat itu menentukan sekali. Maka eman apabila kita ya tidak memperhatikan niat sebelum beramal. Nah, maka kaum muslimin jangan lupa terus ya bermuhasabah, kita koreksi terus niat kita sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal. Itu penting ya. Sebagaimana yang dipesankan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan kepada kita ya sebuah pesan yang indah, yaitu wa haqqullah ta'ala fi ta'asitatu umur, kata beliau. Hak Allah dalam kita melaksanakan ketaatan ada 6 perkara. Haqqullah fi ta'asitatu umur. Hak Allah dalam kita melaksanakan ketaatan ada 6 perkara. Yang pertama al-ikhlas fil amal, ikhlas dalam beramal. Yang kedua an-nasihatu lillahi fi, yaitu nasihat karena Allah. Artinya kita menjalankannya itu betul-betul karena Allah. Ya, yang ketiga mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, betul-betul mengikuti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya syuhud masyhadul ihsan fih,
menghadirkan bahwa Allah ya itu telah berbuat baik kepadanya. Jadi kita bisa beramal itu karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu lagi persiapan sebelum Ramadan, antum perbanyak berdoa. Kalau tadi perbanyak istighfar dan taubat seperti berdoa Allahumma fir khati'ati misalnya ya, dan seterusnya. Maka juga perbanyak memohon kemudahan-kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'alta wa anta idza syi'ta sahlan. Dan juga doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal. Itu perbanyak mulai sekarang supaya nanti Ramadan dipermudah. Karena ini tadi, kalau kita tidak menghadirkan keihsanan dari Allah, nikmat-nikmat Allah kepada kita, maka tidak terpenuhi nanti kata Ibnu Qayyim. Yang berikutnya syuhudu minnatillah alaihi, mempersaksikan atau menghadirkan karunia Allah yang besar kepada kita. Syuhudu taqsirihi fihi ba'da dzalik kulluh, menghadirkan bahwa kita orang-orang yang lalai dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tuh banyak kekurangannya, supaya kita nggak ujub setelah beramal dan ketika sedang beramal. Dan ini dibahas panjang lebar dalam kitab Ighatsatul Lahafan jilid 1 bab muhasabah. Ini penting ya. Bisa kapan-kapan kita selingi kajian kita dengan fikih qulub atau fikih hati. Itu bagus sekali supaya kita nggak gersang hatinya, kan begitu ya. Nah, saya sudah punya kitabnya. Kalau untuk mau perbanyak bisa nanti kasih filenya, untuk fotokopi sedikit demi sedikit. Karena kitabnya agak tebal ya, sekitar 600 halaman. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, jadi ini penting ketika kita beramal, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ya. Hadis berikutnya, an Adi bin Hatim radhiyallahu an qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Ya. Bertakwalah kepada Allah, artinya Pak, jagalah diri kalian dari api neraka ya, walaupun dengan separuh dari biji kurma. Takutlah kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Muttafaq alaih. Fi riwayatin lahu ma'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu laisa bainahu wa bainahu turjuman atau tarjuman. Ya, tarjumannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa," tidaklah salah seorang dari kalian melainkan pasti sayukallimuhu rabbuhu, akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara ila ma qaddam. Kemudian dia melihat ke sebelah ayman kanan, maka dia tidak melihat kecuali ma qaddam, kebaikan yang telah dilakukan dulu di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara ila ma qaddam. Lalu dia melihat ke arah kiri dan tidak dia lihat kecuali amalan keburukan yang telah dilakukan sebelumnya. Amalan keburukan yang dilakukan sebelumnya. Wa yanzuru baina yadayhi, lalu melihat ke arah depan, fala yara ilan nar tilqa wajhihi, dia tidak melihat kecuali api neraka. Ya, api neraka ya, yang ada di hadapannya. Fattakun nar, maka takutlah terhadap api neraka. Takwa dari kata wiqayah, membuat
pengaman, pelindung. Dikatakan takut kepada sesuatu, antum harus membuat pengamanan diri dari yang kita takuti. Ya. Takut dari api neraka harus melakukan amalan-amalan yang bisa menjauhkan dan menyelamatkan dari api neraka. Wa malam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Kalau enggak mendapati, ya dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Masya Allah. Hadis ini sebagai penjelasan banyak jalan-jalan menuju kebaikan. Banyak, alhamdulillah. Semua amalan ya termasuk diantaranya sedekah. Sebagaimana Nabi sabdakan tentang sedekah itu, tudfi al-khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah itu bisa memadamkan ya kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya kalian sedang bekerja keras, bersusah payah menuju kepada Tuhanmu. Famulaqih, maka engkau kelak akan menemuinya. Ini ya ayat ini mendukung hadis ini tentang kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertemu dengan Allah akan dihisab kita. Akan dihisab. Ya, dan kita semua sedang menuju ke sana dengan bersusah payah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian akan berjumpa dengannya. Wa basyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Orang beriman pasti bertemu dengan Allah, sebab Allah mengatakan wa basyiril mu'minin. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Maka Nabi mengatakan hadis ini, kita akan bertemu dengan Allah, dialog dengan Allah tanpa penerjemah. Kaum muslimin yang berbahagia, di situ nanti kita akan mengakui dosa-dosa kita, ditunjukkan, dipaparkan di situ. Ini dosamu, iya, kami mengakui, Allah akan mengakui. Maka orang yang ketika diteliti oleh Allah akan diazab. Tapi orang yang dipaparkan terus ditutup, kamu telah tak ampuni. Masya Allah. Inilah yang kita harapkan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, ini kita harapkan. Kita diajak ngobrol sama Allah, ditutup ya aib kita, lantas Allah tutup buku untuk kita. Wes dosamu mbok akoni to, leres niki dosa kula. Wes di dunia tak tutup, sekarang tak ampuni. Masya Allah. Maka jangan tinggalkan doa, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dunya wal Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin. Jangan tinggalkan itu. Kita semua punya aib kaum muslimin. Kita punya banyak dosa. Kalau Allah nggak tutup aib kita, habislah kita. Seandainya dosa punya bau, tidak akan pernah ada orang yang sudi duduk bersama kita. Nah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita kaum muslimin bahwasanya kita diperintahkan melakukan semua amalan yang bisa menjauhkan dari azab. Jadi kita nggak boleh meremehkan dosa. Dosa cilik wae, dosa kecil. Jangan meremehkan dosa, itu bentuk dosa besar, ya, dosa besar. Jangan lihat besar kecilnya dosa yang kita lakukan. Lihatlah kepada siapa kita melakukan dosa itu. Siapa yang kita maksiati itu yang kita lihat. Maka hadirkan keagungan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semakin besar seorang hamba menghadirkan keagungan Sang Pencipta, maka semakin besar ketundukan, kepatuhan. Orang sekarang tuh banyak berani kepada Allah karena nggak pernah menghadirkan kebesaran Allah. Ya, dia rela melakukan kemaksiatan seakan-akan Allah itu nggak melihat, seakan-akan Allah itu nggak ada, seakan-akan. Nah, dan juga ini sebagai dalil kaum muslimin, Allah itu berbicara dengan kalimat masmu' mafhum, yang bisa didengar, yang bisa dipahami. Tidak butuh kepada penerjemah. Itu nanti di hari kiamat. Masya Allah. Yang terakhir, kalimat thayyibah itu umum, termasuk tilawatul Quran, zikir, ta'lim, al-ilm, mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, murajaah, deres ilmu, itu bagian dari kalimat thayyibah. Ucapan amar ma'ruf nahi mungkar itu kalimat bagian dari kalimat thayyibah. Maka jangan tinggalkan ini kaum muslimin. Termasuk di antara salah satu bentuk kebaikan yang Allah mudahkan dan dianggap sepele adalah ini dia. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Allah ridha kepada hamba yang ketika makan makanan dia memuji Allah, au yashriba syarbah fayahmadahu 'alaiha. Rawahu Muslim. Atau setelah minum dia memuji Allah, gelegek-gelegek alhamdulillah. Tentunya di sini ada adab-adab ketika makan dan minum. Ya, akla di sini tidak satu suap alhamdulillah, enggak, tapi berdasarkan hadis itu di akhir. Walaupun ada asar Imam Ahmad itu diceritakan kalau minum tuh gelegek alhamdulillah, gelegek alhamdulillah. Makan juga begitu. Alhamdulillah, enggak begitu. Walaupun itu asar Imam Ahmad, tapi kita kan enggak berdasarkan perbuatan beliau dalam masalah ini, tapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi menjelaskan akla di sini ya satu makan setelah selesai. Maka di sini ada adab. Jadi ketika makan ada dua adab, adab fi'liyah dan adab qauliyah. Adab fi'liyah, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, itu namanya adab fi'liyah. Terus makan dari yang terdekat kan begitu. Ya, itu adab fi'liyah. Sebagaimana kata Nabi, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ya. Kul mimma yalik, makan yang terdekat darimu. Ada juga sunnah qauliyah, yaitu samillah, membaca bismillah sebelum makan dan minum. Jadi samillah itu kata ulama adalah bacaan bismillah. Kalau basmalah bacaan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang rojih, sebagaimana dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Kalau kita makan baca bismillah, setan tidak akan pernah dapat ya menggoda kita alias ikut nimbrung sama kita. Setan pergi. Sampai ada guyonan ulama sufi. Ulama sufi itu makan nasi dikasih garam yang banyak, ben awasin. Kemudian dia makan gak baca bismillah. Setannya ben kasih jadi. Nanti setelah makan banyak di akhir dia baca bismillah awaluhu wa. Kan kata Rasul kalau kita makan nggak baca bismillah, setan ikut makan. Kalau kita baca bismillah fi awalihi atau bismillah awaluhu wa akhiru, setan memuntahkan isinya. Nah ini sufi ini main-main kayak gitu. Mangan diwasili, diwarki, terus baca bismillah fi awalihi wa. Lalu diketawa, kapok rasa nih. Ini guyonan sufi. Ya, saya pernah baca di sebuah kitab ya gitu. Anda gak usah ikut-ikutan ya. Gak usah ikut-ikutan. Maka juga ada guyonan itu kan, ketemu setan. Ketika mau menggoda anak cucu Adam, sama-sama gemuk setannya.
Lalu setelah 1 minggu ketemu, yang satu kurus, satu tambah gemuk. Tanya temannya, loh kok tambah kurus? Piye gak kurus? Orang yang aku goda, keluarganya mau makan baca bismillah, aku gak jadi makan. Nutup pintu baca bismillah, aku tidur di emperan. Kehujanan, kepanasan. Mohon maaf, berhubungan badan baca bismillah, aku gak jadi ikut nimbrung, agaknya kurus. Kalau kamu, yang tak goda itu kebetulan gak ngerti ya, orang awam ya, emang orang yang gak peduli dengan agama. Mau makan gak baca bismillah, aku ikut makan. Tutup pintu gak baca bismillah, aku tidur di dalamnya. Berhubungan badan gak baca bismillah, aku ikut nimbrung urunan di situ. Aku gemuk katanya, ini guyonan. Nah, jadi kaum muslimin, saya sampaikan itu ya, supaya antum ingat bahwasannya di balik sunnah Nabi itu ada hikmah. Betul ya? Nah, jadi bismillah itu masya Allah, jangan tinggalkan itu. Ini dalil ya, bahwasannya dengan baca bismillah itu ada hikmah yang besar. Dan juga dengan menyebut nama Allah kita ingat siapa yang ngasih kita rizki, yang menurunkan hujan itu, menjadikan makanan itu asin, menjadikan makanan itu asam, makanan itu lezat, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kira itu untuk kajian kita. Alhamdulillah, yang akan datang kalau masih ada waktu ya, kita akan lanjutkan sambil kita selingi fikih puasa. Tinggal berapa pertemuan? 1 pertemuan? 1 kali ya, 1 kali pertemuan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.